Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi UTS Kimia Unsur. Materi yang saya presentasikan yaitu ada dua unsur, yaitu yang pertama unsur kobalt, yang kedua unsur aktinium. Sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan nama lengkap saya, Adriana Lakanuvu, dengan MPM 52190064, kelas A, Prodi Kimia, Universitas Timur. Penemuan dan penamaan. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt adalah logam transisi dari salah satu unsur yang ditemukan di baris 4-7 antara golongan 2 dan 13 dalam tabel periodik dengan nomor atom 27. Pada tahun 1735, seorang ahli kimia Swedia bernama Georg Brandt pada tahun 1694 sampai 1768 dapat menganalisis pigmen biru tua yang ditemukan dalam biji tembaga. Brandt menunjukkan bahwa pigmen tersebut mengandung unsur baru yang kemudian diberi nama kobalt. Yang kedua, unsur aktinium. Aktinium adalah unsur ketiga di baris 7 dalam tabel periodik dengan nomor atom 89. Aktinium ditemukan untuk pertama kalinya pada tahun 1899 oleh seorang teman dekat Curie, ahli kimia Prancis bernama André Louis Debierne pada tahun 1874 sampai 1949. Aktinium ditemukan untuk kedua kalinya pada tahun 1902 oleh seorang ahli kimia Jerman bernama Friedrich August Gisel pada tahun 1852 sampai 1927. Yang berikut karakteristik fisik. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt adalah logam keras berwarna abu-abu yang sangat mirip dengan besi dan nikel. Logam ini bersifat magnetik, cukup lunak, titik lebur 2719 derajat Fahrenheit atau 1493 derajat Celcius. Titik didih 5000 derajat Fahrenheit atau 3100 derajat Celcius. Kepadatannya adalah 8,9 gram per cm kubik. Yang kedua, unsur aktinium. Aktinium adalah logam radioaktif yang berwarna perak muda, lembut, dan mampu berkilau dalam gelap dengan cahaya kebiruan pucat. Titik didih 1920 derajat Fahrenheit atau 1050 derajat Celcius. Titik didih diperkirakan sekitar 5.800 derajat Fahrenheit atau 3.200 derajat Celcius. Yang berikut sifat kimia. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt adalah elemen yang cukup reaktif, mudah larut dalam asam-asam mineral encer, dapat membentuk senyawa kompleks, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan air pada suhu kamar. Yang kedua, unsur aktinium. Aktinium bereaksi cepat dengan oksigen, tidak berwarna dalam larutan, dan keadaan oksidanya berperilaku basa kuat. Yang berikut kejadian di alam. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt adalah elemen yang relatif melimpah di sekitar 10-30 bagian per juta. Ini menempatkannya di sepertiga
atas unsur menurut kelimpahannya di kerak bumi. Biji kobalt yang paling umum adalah kobalt, smaltit, klorantit, dan lignite. Yang kedua, unsur aktinium. Di alam, aktinium ditemukan dalam biji uranium. Biji tersebut adalah mineral yang ditambang untuk unsur-unsur yang dikandungannya. Aktinium dihasilkan oleh peluruhan radioaktif atau pemecahan uranium dan elemen yang tidak stabil. Yang berikut isotop. Yang pertama, unsur kobalt. 26 isotop radioaktif kobalt juga diketahui yang waktu parunya tersedia. Isotop radioaktif adalah salah satu yang pecah dan mengeluarkan beberapa untuk radiasi. Isotop radioaktif dihasilkan ketika partikel yang sangat kecil ditembakkan ke atom. Partikel-partikel ini menempel di atom dan membuatnya menjadi radioaktif. Yang kedua, unsur aktinium. 34 isotop aktinium diketahui semuanya radioaktif. Aktinium yang terjadi di alam adalah aktinium 227. Isotop adalah 2 atau lebih dari bentuk suatu unsur. Waktu paruh aktinium 227 adalah 21,77 tahun. Waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah waktu yang diperlukan oleh setengah sampel unsur untuk terurai. Yang berikut ekstraksi. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt diperoleh dengan memanaskan bijinya untuk menghasilkan kobalt oksida atau CO2O3. Senyawa itu kemudian dipanaskan dengan aluminium untuk membebaskan logam murni. Yang kedua, unsur aktinium. Reaksi aluminium bromida dan aktinium oksida akan menghasilkan tribromida atau ACBr3, dan ketika ACBr3 diberi perlakuan dengan amonium hidroksida pada 50 derajat Celcius akan menghasilkan oksibromida. Yang berikut penggunaan. Yang pertama, unsur kobalt. Penggunaan utama kobalt di seluruh dunia adalah dalam produksi elektroda baterai isi ulang. Kobalt juga digunakan dalam pembuatan paduan magnetik dan digunakan sebagai katalis. Yang kedua, unsur aktinium. Aktinium digunakan untuk agen radioimunoterapi dan digunakan sebagai sumber neutron. Yang berikut senyawa. Yang pertama, unsur kobalt. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam unsur kobalt itu: yang pertama, oksida kobalt; yang kedua, kobalt kalium nitrit; yang ketiga, kobalt aluminat; dan yang keempat, kobalt amonium fosfat. Yang kedua, unsur aktinium. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam unsur aktinium: yang pertama, aktinium fluorida; yang kedua, aktinium klorida; yang ketiga, aktinium bromida; dan yang keempat, aktinium hibrida. Yang berikut efek kesehatan. Yang pertama, unsur kobalt. Kobalt dapat menyebabkan masalah kesehatan dengan menghirup debunya atau terkena debu pada kulit. Debu kobalt dapat menyebabkan muntah, diare, atau masalah pernapasan. Yang kedua, unsur aktinium. Aktinium adalah bahaya kesehatan. Jika dimasukkan ke dalam tubuh, akan cenderung disimpan di tulang, di mana energi yang dipancarkan akan merusak atau menghancurkan sel. Radiasi diketahui
dapat menyebabkan kanker tulang dan gangguan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.